Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring tiang pelungguh sami awali kajian subuh tiang pelungguh dengan sama-sama ngiring tawassul ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi syai'lillahi lahumul fatihah. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وما تلاسل بينهما إلى يوم الدين شاء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وتمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين ثم إلى أرواح العلماء الراشدين والقرى المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ويمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إلى أرواح مشايخ القدرية ونقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الطائفة الصوفية الأبي القاسم جنيد البغدادي وسيدنا السر السقطي وسيدنا الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ جعفر الصديق وسيدنا الشيخ أبي يزيد البستمي وسيدنا الشيخ يوسف الحمداني وسيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة الإمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها من قاف إلى قاف من آدم إلى يوم القيامة. الفاتحة. ثم إلى حضرة الشيخ عارف بالله المرشد كياي حجي محمد رملي تاميم وحضرة الشيخ العارف بالله المرشد الدكتور كي حجي مستعين رملي شيء لله لهم الفاتحة. beserta seluruh
para masyayikh, para guru-guru tiang pelungguh seluruhnya tanpa terkecuali, sak sampun ninggal maupun sak masih melinggih. Tiang pelungguh sami peroleh daripada beliau-beliau. Al-Fatihah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, segala puji atas nikmat Allah, limpahan karunia Allah hajok tiang pelungguh, sehingga taut ngiring melanjutkan kajian setelah sholat subuh tiang pelungguh. Ini adalah bagian daripada nikmat Allah, anugerah Allah paice li Allah subhanahu wa ta'ala ilik tiang pelungguh. Mudah-mudahan semua niki tercatat dan terhitung sebagai nilai amal soleh, ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ngiring lek kegiatan niki adalah bagian nikmat yang ngiring tiang pelunggum sami syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam kalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, tentu dengan harapan, dengan doa masing-masing tiang pelungguh. Mudah-mudahan hati can syafaah lama ali celuk kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sami kaum muslimin muslimat, laki bini, nenek mami sanak bija, hadirin hadirat di mana saja berada yang muliakan dan hormati. Waktu sak sampun liwat, yang pelunggum sami masih dalam pembahasan tentang zikir. Sampun luas, sampun galuh ruan penjelasan pembahasan beberapa hari niki terkait mengisi khalwat tiang pelungguh dengan amalan, yakni dengan memperbanyak zikir. Nabi Musa alaihi salam sampun bebas juk harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nunas le di sida Allah ta'ala. Nabi Musa niki pernah, ya Rab, kaifa li an a'lama man ahbabta mimman abghadta. Nabi Musa alaihi salam niki nunas cek harapan Allah. Ya Allah, tunas adik sak tahunan perituk kaji adik sak tahun di antara hambamu, di antara panjak pelungguh sak memkangen dan sak memurkai. Jadi sak muntunas si Nabi Musa alaihi salam nunas mbirun panjak pelungguh sak memkangen dan tembirun panjak pelungguh dan sak memurkai, sak memenggahin, sak ndim kayunan ilik panjak kami muktunasan. Ini bahasa Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Musa niki, ya Musa, inni idza ahbabt abdan ja'altu fihi alamatayn. Jawaban Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, apabila kangen panja keksenu mukbe mukpiaan elek panja keksenu elek hamba keksenu, apabila kangen lek diri hamba itu lek diri panjak senu lek dalam panjak senu
alamatain arak dua tanda entak sak tunah entak sak kangen hamba. Niki bahasa Allah Ta'ala, manik Allah Ta'ala jo Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, mukjaria nelek hamba keseno, mukjaria nelek panja keseno, dua tanda entak sak tunah, tak sak kangen. Qala ya Rab, bahasa Nabi Musa, wa ma huma nunasan be dua tanda seno ya Allah. Adik sak tahun. Jadi tujuan Nabi Musa niki juk harapan Allah Subhanahu wa taala aden sak wikan nembiruan tandan hamba sak tekangan. Nembiruan tandan hamba sak napira niki yang dicintai oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Nah, ia mentunasi Nabi Musa juk harapan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, dua tanda ni lek hamba sama kangen. Ada dua alamat lek hamba kesana, di dalam diri hamba itu ada dua tanda. Ada dua tanda tak kangen panjang kesana. Nunasan ya Allah, nunas sembirun tanda di antara tanda panjang pelungguh sama tunah kangen ni. Nabi Malik Allah Subhanahu wa taala ulhimuhu dzikri likai adzkurahu fi malakutus samawati wal ard. Wahai Musa, ciri tanda sak pertama di antara hamba, di antara panja sak mukangan senu adalah aku ringankan manik Allah. Mok pemesan, mok pedeyang lisannya berzikir kepadaku. Mok pemesangan panja ke kesenu ciri tanda lamu kangenan manik Allah. Saya ringankan, aku ringankan mok pemesan, mok pedeyang untuk berzikir kepadaku. Adik seengatan elek malaikat langit maupun bumi. Jadi tanda niki diringankan dan setiap hamba sak tekangan si di Allah Ta'ala tepemesan lisan, hati, pikiran, jiwa, raga untuk berzikir kepada Allah. Tanda niki tanda pertama. Ada dua tanda. Lalu selanjutnya wahai Musa, wa asimu an maharimi wa sukhti kaila yahillu alaihi adzabi wa niqmati. Nah, sak kedua mempeliharaan dari segala perbuatan sak haram. Mempeliharaan dari segala perbuatan sak haram, perbuatan-perbuatan yang haram dari amarahku manik Allah dan amarahku manik Allah. Ada yang seendek tertimpa, ndek mau siksa dari azab, siksa. Ya. Jadi sak pertama ciri tanda hamba ni dicintai oleh Allah, tanda nelik diri seorang hamba dimudahkan, diringankan tanpa mesang orang ini untuk selalu berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua, dipelihara, terjaga anggota tubuhnya, zahir batinnya dari perbuatan haram. Nah, jadi pertama demen wata pemudah. Sak pertama demen wata teringanan seorang hamba niki berzikir kepada Allah. Lalu hasil pengaruh dari zikir niki otomatis terjaga anggota tubuh, jasad, zahir, batin yang nampak, yang tidak tampak dari insan niki terpelihara dari perbuatan-perbuatan sakyaknya baban dengan niki temurkai, temenggahin, mau murka, siksa, azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah sak paling belik yang sebenarnya, bencana sak paling belik yang sebenarnya dari manusia, dari seorang hamba adalah ente nanya napiaran bencana sak terjadi mungkin. Ini belik wasilah, parah no belik niki gempa bumi, longsor, angin, wabah sak terjadi niki parah niki bencana belik yang do. Tapi ada yang jauh lebih besar
bencana yang jauh lebih belik malik adalah Nabi semakin jauh seorang hamba niki kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauhnya seorang hamba kepada Allah. Sirit jauh ilik saicanet nikmat, sirit jauh ilik saican to irup, saican to umur, saican segala-gala, semakin jauh kita, maka niki adalah azab, niki adalah musibah terbesar lek manusia lamun semakin jauh juga Allah taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi di terasa bencana besar milik manusia adalah di saat dia semakin lalai milik perintah Allah, semakin lalai dalam mengingat Allah, semakin lalai dalam berzikir kepada Allah, maka ini bencana manusia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu selanjut tentang nunasani Allah bahasa Nabi Musa membiruan di antara hamba sak murkai. Nunasani Allah membiru ciri tanda di antara hamba sak murkai. Ya Musa manik Allah. Inni idza abghadtu abdan ja'altu fihi alamatain. Begitu juga masih dah. Ciri tanda hamba yang dimurkai. Ini musibah balik elek sebab panjang. Ciri hamba sak temurkai diri seorang hamba sak temurkai si Allah Taala dua masih. Ini nasanya Allah ambil yang satu. Unsihi dzikri wa ukhli bainahu wa baina nafsihi pura. Mana Allah Subhanahu wa taala unsihi dzikri wa ukhli bainahu wa baina nafsihi. Sak pertama Nabi Musa, aku lalaikan dia mana Allah. Muklalaian hamba itu dari berzikir kepadaku. Berat. Baru ini kita pemesang, dimudahkan oleh Allah. Ciri tanda hamba ini tekangan Allah. Sak kedua adalah sak napira niki sak temurkai, sak temenggahin si di Allah Taala. Sak tersili si di Allah Taala adalah berat hamba niki berzikir kepada Allah. Aku lalaikan dia dari mengingatku, aku lalaikan dia dari berzikir kepadaku, dan aku biarkan manik Allah dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti dengan hawa nafsunya, aluran dalam keadaan mengikuti hawa nafsunya supaya dia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram, terjerumus taluran di surah tali, taluran di surah tali turut hawa nafsu sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga siksa fayuhal alaihi azabi wa niqmati, sehingga siksa marahku, siksa azabku menimpa dirinya. Jadi jelas ciri tanda hamba yang Allah Ta'ala cintai adalah diringankan, dimudahkan lisannya berzikir. Lalu buah daripada nikah, hasil daripada dimudahkannya lidahnya, lisannya, hatinya, jiwanya, pikirannya terpaut hanya kepada Allah, maka otomatis terlindungi, terbentengi tangan, kaki, lisan, penentang penunggusan, terpelihara daripada melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan yang belum sami lewat kesempatan kajian ini mengisi anak tangga yang ketiga menuju Allah Subhanahu wa taala adalah khalwah. Jadi isi khalwah ini adalah ini, zikir. Sebelum atau senentan mantengiring lanjutan napi isi selanjutan daripada khalwah.
Tapi yang harus dipersiapkan bagi orang yang khalwah dalam meniti jalan anak tangga yang ketiga menuju Allah niki julu pembahasan terkait untuk mengisi adalah zikir. Dan baru niki disebutkan bahwa tanda alamat orang yang Allah cintai adalah baru yang ulang dimudahkan tepemesang lisannya, hatinya, kiwaragan dengan ini untuk mengingat Allah. Otomatis maratur baru dipeliharalah daripada perbuatan haram, perbuatan maksiat. Lalu sebaliknya, tak berat, tak sulit dengan diki atau mengingat Allah. Ia muka murkai nu tanda sa dengan atau murkai tanda dengan sa ya tertimpaan bencana, ya tertimpaan azab, tertimpaan siksa adalah sulit, keras, berat. Lalu diikut taluran dalam diri dengan iki mengikuti hawa nafsunya sehingga terjerumus ke dalam perbuatan haram. Naudzubillah. Oleh sebab itu, mari tiang pelunggusan nasihat untuk diri tiang pribadi. Dan kita semua mudah-mudahan sapirangan ikuti kajian ini, mudah-mudahan manfaat. Bagus tidak ngiring amal. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dewek sak fakir niki yang tidak bernasihat untuk pelunggusan ini. Tapi nasihat niki tertuju untuk jiwa raga tiang pribadi. Mudah-mudahan sak pirangan ikuti kegiatan pulih manfaat dari nasihat diri niki. Termasuk sami jamaah yang kami muliakan hormati dan tiang pelunggum sami pun masih perlu ngiring di dalam berzikir, di dalam mengisi khalwat yang pelunggu, perlu ngiring mengikuti petunjuk adab dari para ulama yang sampaikan kajian niki wa min adabiz zikr di halaman 19 dari kitab Syarah Ratib ini disebutkan oleh beliau Imam Al-Haddad, Imam Al-Haddad bahwa wa min adabiz zikr, di antara adab-adab zikir berdua adab ayyakuna dzakiru ala akmalil adab. Nah, yang pelunggum sami yang hendak berzikir, berkhalwat, mengisi khalwat yang pelunggu sunyi-sunyi, bersepi-sepi untuk bersama dengan Allah. Nah, perlu perhatian dalam kondisi adab yang sempurna. Ayyakuna dzakiru ala akmalil adab, dalam adab hak sempurna sesuai tuntunan ajaran anjuran dari para ulama, wabil khusus para ulama ahli tasawuf. Nah, ini dua adab dijelaskan niki adab-adabnya. Meruan adab-adab niki wasanil hayat. Adab yang adalah penampilan yang terbaik, dengan penampilan yang terbaik. Zahiran wa batinan, dengan penampilan yang terbaik, zahir maupun batin yang belum umsam, dengan penampilan yang terbaik, baik zahir batin yang belum umsami, wa ayyakuna ala taharatin wa nadhafatin tammah. Napiaran dengan baru niki ada wahsanil hayat zahiran wa batinan, dengan penampilan yang baik, dengan penampilan seolah sebagus. Kenapa? Perhatian baik zahiran wa batinan, baik zahir batin yang belum zahir lahiriah yang tampak ini, dengan pakaian, dengan busana yang betul-betul solah bagus. Karena Nabi yang belum kami kan akan menghadap Allah, ya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangankan kita tiang pelunggum lihat menghadap pojok Sang Pencipta yang memberikan anugerah, yang memberikan nikmat tiang pelunggum, sehingga tiang pelunggum kami taut ngiring mengisi khalwat, taut ngiring gerakkan raga, gerakkan tubuh tiang pelunggu, gerakkan lisan untuk berzikir, gerakkan lisan untuk napiran iki beramal-amal, istighotsah, amal-amalan yang lain untuk mengisi khalwat tiang pelunggu. Mungkin menghadap seicat nikmat, ya tentu harus dengan yang terbaik kita persembahkan untuk Allah. Yang terbaik betul untuk pelunggum yang persembahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik. Ngiring dengan yang terbaik. Ini tiang pelunggum sami kadang-kadang lamun sakancen hamba doang luar biasa ndak perhatian. Ada nih. Ini contoh mungkin tiang pelunggum tetap tunda atau umpama netuk istana negara tunda si Pak Jokowi umpama, otomatis yang pelunggum persiapkan yang terbaik itu. Ampuk kancen panja kan ini, kancen hamba ampuk. Perhatian ada pen. Yang pelunggum sami dengan Allah Subhanahu wa taala kayak harus lebih entah yang ngiring. Yang berbahasa beliau wa ahsanul hayat, ini adalah dengan Nabi penampilan yang baik, yang bagus. Zahiran wa batinan. Zahirnya dengan batin. Malah ini tetap malah ini butuh kancing panjang akan baru ini ketentuan nanti kadu ini kadu seragam ini mah. Di saat yang pelunggum untuk Allah semili-mili harus diperhatikan mas adabnya. Ini harus perhatian adabnya, perhatian. Zahiran wa batinan. Zahir nampak jelas. Batin lalu persiapkan jiwa tiang pelunggum. Nah ini kita akan menghadap Allah. Wa ayyakuna ala taharatin wa nadhafatin tammah. Selanjutnya adab dengan ini adalah tiang pelunggum sami bersih, suci. Persiapkan diri dengan suci, sesuci-sucinya. Wa nadhafatin tammah. Bersih dengan sebersih-bersihnya. Bersih dengan sebersih-bersihnya. Ini ternyata suci sesuci-sucinya, bersih sebersih-bersihnya. Tapi yang bersih, suci. Pakaian yang pelunggu, baik secara zahir maupun batin. Zahir ini kisah nampak, jadi segala najis. Batinnya sandek nampak. Pakaian samut kawih. Kadu pakaian samut kawih. Tahu tersaya berzikir. Pakaian ini dari yang halal. Makanan minuman satamu jok raga dari yang halal. Ini dia bahaluat lagu hasil nipu pakaian alhamdulillah. Isi beli hasil nipu, makanan hasil nipu, hasil yang haram kan. Berarti dia malangka. Ada peniki. Nah, jadi beliau niki menjelaskan zahiran wa batinan. Suci sesuci-sucinya, bersih sebersih-bersihnya. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa ayyakana fi hal dzikri khashi'an lillah. Nah, selanjutnya adalah pelunggum tiang saat kita berzikir dengan konsentrasi yang terpaut antara lisan, hati, pikiran kita. Khashi'an lillah, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu latihan dari Allah. Mu'azziman li jalalihi, lalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah. Ini bagian daripada adab-adab ini. Terus selanjut mustaqbilan lil qiblah. Menghadap kiblat niki nanti disesuaikan dengan kondisi. Masih penjelasan saya bawa mungkin di antara niki adab-adab niki arah tentang penjelasan mungkin. Terbagi dua nanti adab baru sebut-sebut ini terbagi dua, ada untuk lisan dan ada untuk lisan. Nah niki untuk yang pelunggum samisa berkhalwat ini. Mustaqbilan lil qiblah. Mutriqan, terus menundukkan kepala. Jadi dengan saat berzikir ini adalah menundukkan kepala. Sakinal atraf ka'annahu fis shalah.
Nggih. Nah jadi tiang pelungkum sami menundukkan kepala, tenang raga awak nih. Di saat kita berzikir tundukkan kepala, terus raga napera niki raga tiang pelungkum sami tenang ka annahu fis shalah din bina marat tiang pelungkum sakanya ke sembayang di nara gerakan din bina marat tiang pelungkum makanya ke pelungkum sami kanya ke munggah pelungkum sami kanya ke salat tundukkan kepala. Ada sakkan terjaga penentang terjaga ndek sak kecengor tu andang solo zikir tetenak zikir niki. Jadi tetenak zikir mulaun kadang-kadang ini saling goret, saling julut, saling murid, saling ngengat tu andang kadang-kadang. Atau kadang-kadang sambil tegal HP. Mutriqan. Tundukkan kepala niki berzikir hadir hatinya berusaha pejamkan penantangan niki menundukkan kepalanya. Betul-betul yang Nabi baru Nabi baru niki adensa elek antara niki adab sak baru el atasan ayyakuna fi hal dzikri khashi'an lillah adensa betul-betul menundukkan kepala mata niki penantang niki terpejam ada sak ndek kecengor tuturai ada sak tenang sakinal atraf kannahu fi shalah ada sak tenang awak raga niki ndek marak ndek tutulai ndek tutulin bergerak ni bina marak entat yang belum bisa misa salat menundukkan kepala tenang jiwa ragat niki menundukkan kepala untuk ingat kepada Allah berzikir niki ndek yang sak tundukan kepala lo tedem tenak nyeribu pun nunduk ke khusuk dua nunduk mula tahu-tahu dengan no tedem jangan beripi mancing dan zikir susah beripi nyentak ni tinjun ndek tinjun si dengan sama si keras suara zikir jaharan lagu ni tinjun nyentak beripi mancing arti baru niki tunduk betul-betul ini adab sebenarnya. Ada saat Nabi terpelihara penentang ini kadang-kadang tidak zikir untuk anda cengor bilang tak mau hadir hati. Ini macam berseri londong batur kelambin dengan saya. Ini soal korek batur tu nyakan zikir nuruan telek run belum ni telek run ni bagus run cap kelambing. Nah, jadi masa berjamaah mar baru. Nah, ini tundukkan kepala. Betul-betul. Marah entas sak. Ngiring tenang jiwa marah entas sak salat. Kasih. Nah, saya cuma yang kami muliakan dan hormati. Jadi yang belum sami yang mudah-mudahan masih nih penjelasan tentang adab ini masih bilu. Nah, nanti sampai napera niki yang pelunggum sami betul-betul perhatian nah, ini petunjuk para ulama terkait tentang adab-adab ini ya. Nah sami jamaah yang kami muliakan dan hormati nah jadi thumma innal matlub minal ab bahwa napiran niki yang pelunggum sami jadi seorang hamba niki yang pelungguh di saat ngiring tertuntut yang pelungguh untuk senantiasa tertuntut yang pelungguh sami seorang hamba niki untuk senantiasa selalu Nabi tertuntut yang pelungguh sami alla yazal dzakiran lillah fi jami' ahwali ada sak ngiring selalu berzikir selalu senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa ala dawami awqatihi terus yang pelunggum sami ada terus istiqamah dawamkan sepanjang waktu dawaman fa in amkanahu dadam ala hadhil adab allati dzakarnaha Nabi sak tersebut baru niki adab-adab niki jika memungkinkan ya atau tidak napiaran niki mengisi sesuai dengan adab-adab sabaru sak tersebut baru niki minat taharah daripada bersuci wal istiqbal wa ghairihima kiblat wa ghairihima dan yang selain daripadanya ini selain daripadanya ini adab-adab zikir niki ya kamu adab ini bila memungkinkan nah baru tiap tahu tunayanan segala bentuk run adab-adab baru niki adalah elek
al ahlil khalwah wal inqita ila Allah taala. Nah, baru tiap tahu tiang pelungkum sami sesuai tuntunan adab sak baru niki elek dengan sak ahli khalwat dait ahli inqita. Marak pembahasan niki khalwat. Nah, baru tertuntut isi adab sak baru, baru perhatian adab-adab sebut baru niki. Ini adalah ahli khalwat dait ahli inqita. Inqita niki dengan selalu berusaha di saat dia berzikir mengingat Allah. Niki balik majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis Nabi, teman-teman berkumpul niki untuk apa? Memutuskan diri daripada urusan dunia. Ate niki jiwa raga no di saat dia berzikir niki ndek na jauh tamu dunia ni. Iaran ahli inqita dengan yang memutuskan diri dari urusan dunia. Nah, lamun memungkinkan hal sabaru niki wa illam yumkinhu dzalik lagu bila hal-hal adab-adab sabaru niki tidak memungkinkan, dia tak tahu menghadap kiblat, dia tak tahu contoh kan tiang pelungkum sami teman dekat selalu ngiring berzikir kadang keadaan bagaimanapun dalam segala hal pelungkum tiang teman dekat untuk berzikir ilek bangkat nyaket ngaru nyaket nowong nyaket nyapu nggih atau penyaket jadi bertukang nyaket malu nyaket ngeladen nyaket berawas nyaket pawon dan lain sebagainya tetap teman dekat. Nah, lagu kan den bau sesuai tuntunan adab kan. Lisan den bau atit zikir. Nyaket ngomong masih bau. Nyaket nowong, nyaket sangkur rabok, nyaket tiduk linde dan panok nu naik maka sugul ni duk bangkat Allah ni menengat kalau taala sih. Atau nyaket nyiram, ngerabok, nyaket merampeng masih tahu tuh. Zikir. Lagu kan den mungkin marah ada peniki merampek na bat kandang bat den mungkin boyak bak kiblat den mungkin ya dalam keadaan dek remong dek garut sejarahnya kan berawak. Nah ini boleh tidak sesuai tuntunan adab sak baru hak tertuntut baru niki sesuai tuntutan adab sak baru niki adalah Nabi ini adalah sak dalam bedui. Nah, oleh sebab niki tiang pelunggum sami adat bedui waktu khusus. Nah, bahasa beliau niki. Nah, niki fayam bagi ayaj'ala lahu waqtan muayyanan yajlisu fihi lidzikr. Nah, jadi tiang pelunggum sami niki susah tiak tahu jaga adab-adab sak marak baru. Nggih, dia tak tahu jaga adab-adab sak sebut baru niki, maka ada yang bedui waktu khusus, malam khusus. Nah, ini bisa sesuai tuntunan adab baru. Nah, ini ada bedui waktu khusus. Nah, ini itu malam-malam tertentu. Nggih. Nah, tiang pelunggum sami muta'addiban bihadhil adab. Nggih, ada yang sesuai tuntunan adab allati dzakarnaha yang disebutkan tadi oleh ulama niki. Nah, nggih ada bedui siapan waktu khusus di ruangan khusus. Malam khusus ya persiapan ada yang sesuai tuntunan adab yang disebutkan tadi. Nah, dia sesuai tuntunan adab sebut baru niki. Oke, ada sesuai dengan tuntunan adab sebut baru ieu entat ngiring yang pelunggum sami. Lagu lamun hal marak baru nyeket tiang pelunggum sami dalam keadaan nggih napiaran niki aktivitas sak baru tetap tahu. Nah, jago sak berfungsi pada saat itu adalah hati tiang pelunggu. Hati kita imeja rawok naik yang gelit rawok umpama nikinya kan merame sebagainya melinggih tuis tukul nganjang tiang pelunggu. Tetap tengah coba. Atit hadir juga kalau tahu ndek jak lisan niki atit. Sehingga ndek tahu makanya kan berjual umpama. Mungkin berjual bahkan keren teh jual pindah. Nun tukul ngurim la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kabur pelangganan atau taik pesawat baru taik jaket pasang pengaman la ilaha illallah la ilaha illallah ngurim betul silik sih orang gari borong atau beraktivitas borong atau sak lain tapi hati yang dimaksudkan permintaan konsentrasi hati selain insya Allah Ta'ala kan
Nggih. Den sak napiran hendaklah tiang pelunggum sami beduwi waktu khusus. Nggih, tiang pelunggum niki beduwi waktu khusus untuk berzikir kepada Allah sesuai tuntunan adab sabaru, adab kiblat sempurna bersih suci. Nah, namun di luar niki sila cuma andek sesuai tuntunan adab sabaru, andek tahu dan andek memungkinkan dia tali tengah bangkat nyaket merampek nyaket apa abu ada tetap hadir hati membiang dalam berembi pun keadaan posisi tiang pelinggi kalau terremo berusaha kehadiran Allah dalam hati. Nah di luar nika sila tiang pelunggum sami beramal-amalan selain lain. Sandaklah tiang pelunggum tapi menggunakan waktu luang tiang pelunggum untuk selain daripada zikir niki. Thumma la yazalu fi baqiyati awqatihi dzakiran lillah. Silakan yang pelunggum sami banyak lenan waktu niki. Qaiman, baik dalam keadaan berdiri tetap zikir. Wa qa'idan, baik dalam keadaan duduk. Wa muttaji'an, baik dalam keadaan berbaring tetap berzikir kepada Allah. Min ghairi haddin wala taqyid, karena niki den beri had, den beri batasan, den beri ikatan. Nah, zikir niki ini tidak punya batasan, tidak punya ikatan, sila tanpa batas, baik dalam keadaan berdiri aktivitas, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring tidur, yang belum zikir. Nah, mara'atul sabaru bukan lisan tapi hati kita. Nah, tiang pelunggum sami lamut awali tidur berbaring, saya berbaring di tempat tidur tiang pelunggu, awali dengan zikir sampai telang asar, sampai kadang-kadang sampai mensari, awali nak 2-3 kalimat zikir niki 2-3 kali atau 10-15 kali jadi tasbih. Mau telang asar tertidur dia, tertidur dengan niki tetap dihitung nilai zikir sampai orang itu terbangun dari tidurnya. Ia tak lebih seawali niki si zikir. Ia tak lebih tak awali si zikir sampai mensari, dari mensari niki sampai mentangi terbangun si ngaji subuh umpama. Lu sekarang bahasa dina asedi. Selama tidur lamun tak awali si zikir baru niki dia dapat pahala. Karena niki kan zikir niki tidak memiliki ikatan dan arah batasan. Terakhir yang sampaikan sebelum yang tutup dengan salam. Nah, adab-adab sak baru niki, adab-adab sak baru niki saya jamaah yang kami muliakan adalah adab yang pelungguh di saat berdua waktu khusus. Berdua waktu khusus, sehingga beliau bahasa Al-Imam Al-Haddad niki bahwa boyak malam, boyak waktu hak khusus khalwat yang pelungguh perhatian adab-adab tersebut baru ini. Wa kullu hadhil adabi talzumu dzakiru bil lisan. Adapun adab-adab segala adab zikir sak baru niki yang lazim tadi niki sak tersebut baru niki adalah bagi tiang pelungguh yang berzikir dengan lidah kita yang butuh adab-adab sak baru. Lamun nabi adapun wa amma dzakiru bil qalb, lamun ati zikir hati tiang pelungguh fala yahtaju fi hadhil adab bal ila tasfiyati sariratihi amma siwallah ta'ala. Adapun lamun hati tiang pelungguh sami, adapun kalau hati tiang pelungguh tidak membutuhkan adab-adab yang tadi, dan butuhan adab-adab sabaru nu bahasa kemben bal ila tasfiyati sariratihi amma siwallahi ta'ala. Kenapa? Karena ati niki berusaha tetap berembintan sucian ati niki, nyucian ati niki elek segala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adab-adab yang tadi dibutuhkan oleh lisan. Nah,
Kalau hati nenten butuhan sak baru-baru niki tidak membutuhkan adab-adab yang tadi. Tetapi bagaimana napira niki hati niki bagaimana tiang pelunggum sami mensucikan hati daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki nenten batasan di mana saja dalam keadaan bagaimanapun tiang pelunggum ada terus latih lisan dan hati tiang pelunggum. Atau lisan doang atau hati doang, ini kita latih. Nah, jadi mudah-mudahan manfaat dari apa yang tiang sampaikan dari terkait tentang zikir kita isi khalwat yang pelunggum. Insyaallah selanjutnya pelunggum tiang ngiring kaji untuk mengisi khalwat. Di samping pelunggum tiang baru niki sampai niki pembahasan insyaallah semeniki pembahasan tentang zikir sampai adab-adab berzikir baik lisan, bagaimana hati tiang pelunggum, menata hati tiang pelunggum sami. Lalu selanjutnya ada sekenal di dalam khalwat niki ada yang tawikan nafsu tiang pelunggum. Nah, insyaallah pembahasan berikutnya yaitu ngiring bahas tentang nafsu, pembagiannya. Nah, yang jelas niki bahasan ulama tasawuf ini adalah nafsu niki terketeng terincian maksud ini sampai 7 posisi nafsu jadi diri yang perlu harus tawikan, harus terkenal. Ada sak tahu andak, ada sak tahu tunggang nafsu niki bukan tiang pelungguh yang dikendarai oleh nafsu. Nah, di saat yang pelungguh sambil mengisi lisan hati kita dengan berzikir isi tiap ngiring mungkin bentengi diri daripada rayuan bujukan hawa nafsu tiang pelungguh. Nah, perlu tawikan posisi-posisi nafsu, tingkatan nafsu atau bagian nafsu-nafsu niki. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya terbahas niki karena niki adalah bagian daripada pengisian khalwat yang pelungguh dalam kajian kitab Arisalah Kusyairiyah niki. Nah, baru samuk sampean niki adab-adab zikir berbagai rujukan daripada syarah Ratibul Haddad. Nah, niki mudah-mudahan manfaat. Lalu hadis baru yang sampaikan bahasa Nabi Musa baru niki yang baik tambihul ghafilin. Terus terakhir baru yang sampaikan hati tidak butuh adab-adab baru niki bahasa ulama tasawuf kitab Hidayatus Salikin. Mudah-mudahan manfaat dari tiang fakir ilmu niki. Dan mudah-mudahan bau setengiring latih diri, latih lisan, latih hati, jiwa raga yang pelunguh. Tahu bersihan bentengi atit daripada kotoran-kotoran dan najis batin yang menggerogoti jiwa raga yang pelunguh. Dan mampu tiap tahu dengan kekuatan zikir niki bau setiap tunggang hawa nafsu. Ndek yang pelunguh sami yang dikendari oleh hawa nafsu. Baru tiap tahu alamut wahwikan dan kenal nafsu. Mudah-mudahan Nabi sapelih kurang salah mohon untuk ditambahi dan diperbaiki. Karena tiang sekali lagi segala pelih salah kurang baru niki datangnya dari kejahilan dewek pribadi. Dan apa yang tiang sampaikan benar kena niki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.